Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam super untuk Anda para mitra Direktorat Jenderal Pajak. Karena Anda telah memotong PPh dari para wajib pajak dan menyetorkannya untuk negara kita tercinta. Jumpa lagi dengan saya Edi Purwanto dan saya akan menyampaikan tutorial cara membuat ISPT PPh pasal 23 dan 26. Oke. Sebelum saya akan menyampaikan ISPT, izinkan saya pengantarnya PPh pasal 23 terlebih dahulu. Oke. Pertama, apa itu PPh pasal 23? Nah, disebut PPh pasal 23 karena diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang PPh. Demikian juga dengan PPh pasal 26 diatur di pasal 26 Undang-Undang PPh. Dikenakan atas apa PPh pasal 23? Dikenakan atas imbalan berupa bunga, diskonto, royalti, hadiah, penghargaan, sewa atau penghasilan atas penggunaan harta otomatis selain objek PPh final, dan imbalan jasa selain objek PPh pasal 21. Kemudian sifatnya positif list untuk instansi pemerintah berdasarkan PMK 231, PMK 231, semua imbalan jasa yang dibebankan pada APBN, APBD, atau APB desa. Kemudian, pembayaran ditujukan kepada wajib pajak dalam negeri atau PUT. Oke. Bedanya dengan PPh pasal 21 atau 22 apa? Bisa kita punya belanja kita ada dua, barang dan jasa. Ketika belanja barang, maka kemungkinan terutang PPh pasal 22. Kenapa kemungkinan? Karena bisa jadi ada yang tidak terutang. Contohnya, instansi pemerintah belanja barang di bawah 2 juta atau 2 juta ke bawah, maka tidak terutang PPh pasal 22. Kemudian ketika kita belanja jasa, siapa lawan transaksi kita? Orang pribadi atau badan. Ketika lawan transaksi kita orang pribadi, maka kemungkinan terutang PPh pasal 21. Ketika lawan transaksinya adalah badan, maka terutang PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 merupakan belanja jasa yang lawan transaksinya adalah badan. Oke. Berikutnya adalah apa bedanya PPh pasal 23 dan 26. Ketika ada objek PPh pasal 23 atau 26, maka siapa lawan transaksi kita? Wajib pajak luar negeri atau dalam negeri. Ketika lawan transaksinya adalah wajib pajak luar negeri, maka terutang PPh pasal 26. Apabila lawan transaksi kita adalah wajib pajak dalam negeri, maka terutang PPh pasal 23. Oke. Berapa tarif PPh pasal 23? Tarifnya ada dua kelompok, 15% dan 2%. 15% dikenakan atas penghasilan berupa bunga, diskonto, royalti, hadiah, atau penghargaan. Sedangkan 2% dikenakan atas sewa atau penghasilan atas penggunaan harta atau imbalan jasa. Apabila tidak ada NPWP, maka dinaikkan 100%. Oke. Berapa yang diserahkan ke penyedia jasa? Jadi asumsinya ada dua pihak, pemakai jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa menyerahkan jasa, pemakai jasa membayar imbalan atas jasa yang dipakai setelah dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% atau 2% tergantung tarifnya. Jika harga jasa sudah termasuk PPN, maka PPh pasal 23 sama dengan 2% kali 100 per 110 kali harga. Apabila invoice tidak dirinci antara jasa dan barangnya, maka DPP-nya adalah seluruh nilai transaksi. Oke. Kemudian, berapa tarif PPh pasal 26? Tarifnya pada dasarnya adalah 20% berdasarkan Undang-Undang Domestik. Apabila ada transaksi dengan negara yang sudah melakukan P3B, tax treaty, maka tarifnya disesuaikan dengan tarif dalam P3B. Jadi, untuk wajib pajak luar negeri, tarif dasarnya 20%. Jika dapat menunjukkan SKD, surat keterangan domisili, maka tarifnya disesuaikan dengan P3B negaranya dengan RI. Oke.
Kemudian berapa yang diserahkan ke penyedia jasa luar negeri? Seperti tadi dengan pasal 23, ada penyedia jasa, ada penyedia jasa, ada pemakai jasa. Penyedia jasa menyerahkan jasa, pemakai jasa membayar imbalan atas jasa setelah dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% atau tarif P3B. Jika tidak ada SKD surat keterangan domisili, maka tarifnya 20%. Oke. Nah, sekarang kita ke ISPT. Kapan kita harus memakai ISPT? Wajib ISPT manakala menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam satu masa pajak. Artinya bisa PPh pasal 23 saja, pasal 26 saja, atau dua-duanya. Dengan catatan lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Kedua, jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Oke. Ketiga, sebelumnya pernah menyampaikan ISPT, maka berikutnya harus memakai ISPT. Oke. Kita langsung ke caranya. Bagaimana cara kita membuat ISPT? Nah, pertama adalah masuk ke ISPT PPh pasal 23. Kemudian masuk aplikasi dengan username administrator dan passwordnya 123. Kemudian edit profile di utility. Di utility sebelah yang ke titik 4 ini, menu keempat, ada utility, edit profile kita. Kalau sudah oke, berarti lanjut ke berikutnya. Buka SPT di program. Yang menu yang pertama, ada dua pilihan, buat SPT baru atau buka SPT yang ada. Menu berikutnya adalah isi SPT di SPT PPh. Menu yang kedua, di situ ada beberapa submenu, bukti potong 23, bukti potong 26, daftar bukti potong, daftar SSP, dan SPT. Dan setelah itu kita cetak SPT dan buat file CSV di SPT Tools di menu yang ketiga. Setelah itu selesai. Oke, sudah siap, kita mulai saja. Pertama, kita buka ISPT kita. Kalau saya menyimpan di OIC, ada program files x86, ada di CP, ada ISPT PPh 2326. Dan klik di SPT PPh masa 23. Klik di situ. Kemudian, kita akan masuk ke Connect to Database. Silakan klik di DB PPh 23. Dan klik OK. Kemudian, kita di halaman login, username-nya adalah administrator, passwordnya 123. Klik OK. Kemudian edit profile kita, silakan isi nama instansinya, alamatnya, kota, dan kode posnya. Kemudian nomor teleponnya, KPP-nya otomatis muncul sendiri, alamat emailnya silakan ditulis di situ. Kemudian penandatangan SPT siapa, namanya dan PPP-nya ditulis di situ. Kemudian penandatangan bukti potong apakah sama? Kalau sama, centang saja, otomatis akan muncul yang sama. Oke, setelah selesai semua terisi, kita klik simpan. Kemudian akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Klik OK saja. Oke. Langkah berikutnya setelah kita edit profil adalah klik program membuka atau membuat SPT. Oke. Kita buat SPT baru. Oke, karena kita baru membuat. Klik di sini. Kemudian ada pilihan masa pajak. Klik bulan yang kita mau. Misalkan Juni 2020. Setelah itu buat. Nah, ini SPT PPh untuk masa 6 2020 berhasil dibuat. Klik OK saja. Nah, berikutnya setelah dibuat adalah isi SPT-nya. Klik di SPT PPh. Kita pilih mana yang akan dilakukan. Ada buat bukti potong 23, bukti potong 26, daftar bukti potong, daftar SSP atau SPT. Kita awal-awalnya kita buat bukti potong ya. Klik sini. Nah, inilah tampilan halaman buat bukti potong pasal 23. Kalau kita sudah punya database, cukup klik tabel NWP, kita akan muncul pilihannya. Tinggal memilih database kita. Kalau belum, kita input data. Klik di NWP, akan muncul tampilan kotak kecil, input data wajib pajak. Silakan input di situ. Setelah selesai diinput, kita klik OK. Kemudian, akan sendiri muncul ini. Misalkan kita NPWP-nya kosong ya, tapi dengan kode KPP 305 misalkan. Maka akan muncul di sini, kita isi di sini jumlah penghasilan brutonya.
Kalau tidak ada NPWP maka akan muncul 1, naikkan 100%, kemudian tarifnya otomatis 2%, kemudian PPT yang dipotong akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kalau sudah selesai kita bagian bawah, kita cari simpan. Oke, simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Ya saja. Oke, data berhasil simpan. Oke. Nah, kalau kita akan menginput data baru, silakan seperti tadi. Ulangi lagi. Nah, kalau sudah tidak ada, kita klik tutup. Nah, kemudian setelah itu kita input bukti potong pasal 26. Nah, pasal 26 ada dua tarif, 20 atau P3B. Nah, SPT ini defaultnya 20%. Oleh karena itu, kalau kita ada transaksi dengan lawan transaksi yang punya SKD dan tarifnya berbeda, kita ubah dulu tarifnya. Kita diubah di utility, dan setting tarif, pasal 2326. Nah, ini kita pilih ubah, kemudian pasal 26. Kemudian tarifnya kita sesuaikan dari yang 20 menjadi 15. Setelah oke, kita simpan. Kemudian, apakah data tersebut akan disimpan? Iya. Dan data harus disimpan, oke. Nah, kalau misalkan ada yang berubah, kita lagi seperti tadi. Ada yang mau dirubah lagi. Kalau sudah tidak ada, kita klik tutup. Kemudian, kita buat bukti potong pasal 26. Klik di bukti potong 26. Kita masukkan datanya. Misalkan namanya siapa, dari asal mana Amerika. NPWP-nya misalkan 000. Nah, kode KPP-nya mana. Kemudian, isi nilai yang kita punya, misalkan jumlah penghasilan bruto 20 juta untuk royalti, tarifnya misalkan 15 tadi ya, otomatis akan menjumlah. Kalau sudah selesai kita simpan. Apakah data tersebut akan simpan? Iya saja, data berhasil simpan, oke. Nah, kalau kita menyimpan baru lagi, seperti tadi, kalau sudah tidak ada kita klik tutup. Oke, berikutnya kita rekam bukti potong pasal 26, klik di sini, pilih 26, klik. Kemudian ini ada misalnya kita ingin masuk ya, tidak pakai NPWP, tapi kode KPP harus dimasukkan, namanya siapa, asal negara mana, kemudian apa penghasilan royalti misalkan, jumlah penghasilan brutonya misalkan 20 juta. Nah, ini tadi tarif yang kita sesuaikan, ini otomatis akan keluar angkanya PP yang dipotong. Setelah selesai kita simpan. Kemudian apakah data tersebut akan disimpan? Ya, dan oke saja. Dan kalau kita mau menyimpan data baru, mau masukkan input data baru, kita silakan input data. Kemudian, kalau sudah selesai, kita klik tutup. Kemudian, setelahnya adalah kita input daftar bukti potong. Klik di sini. Nah, ini tampilan daftar bukti potong. Ada 23, ada 26. Nah, ada beberapa menu yang tersedia. Ada cetak, ubah, hapus, atau kalau sudah selesai, tutup. Kalau cetak, tinggal silakan klik di sini depannya yang mau kita cetak apa. Kemudian menu cetaknya klik di sini. Potong 23, 26. Kalau mau ubah juga sama. Mana yang mau dirubah, kita klik di depannya. Setelah itu ubah, hapus juga sama. Nah, kalau saya lebih suka cetaknya itu di belakang nanti bareng-bareng. Oke. Kalau tidak ada tindakan apapun, kita langsung ke tutup. Kemudian berikutnya adalah kita buat SSP, klik di daftar SSP, kemudian kita masukkan data, klik di baru, kemudian silakan isi data SSP, dan NPWP-nya berapa, nama, alamat instansi, kemudian ada kode MAP, ini pasal 23 atau 26, pilih di sini, kemudian kode jenis setorannya berapa, untuk masa pasal 3 misalkan 100 atau atas apa, pilih di sini dan kita klik di sini, akan muncul seperti ini. Kita klik pilih misalkan masa gitu, habis itu kita simpan. Kemudian NTPN ini tidak bisa diketik hurufnya, sementara di NTPN bisa jadi ada huruf. Oleh karena itu caranya gimana? Caranya kita ketik dulu di Excel misalkan atau Word angkanya kombinasi tersebut, kemudian klik di number, kemudian pilih di teks. Nah, setelah teks oke. Kemudian kan ada muncul nih sudah ditekskan, kemudian kita copy paste, kemudian masukkan ke ISPT kita. Klik di sini copy paste di sini dan
jumlahnya berapa, 4 juta misalkan, tanggal stop berapa, setelah selesai kita simpan. Kemudian apakah akan daftar baru, iya atau tidak. Kalau iya berarti klik yes, kalau tidak berarti klik no. Oke. Nah, setelah selesai kita keluar. Nah, ini sudah dibayar PPh pasal 23. Nah, kita klik tutup. Kemudian kita masuk ke SPT pasal 2326 sini. Nah, ini ada tampilan SPT-nya untuk pasal 23 100 juta dengan PPh 4 juta. Oke, kita tutup. Kemudian berikutnya adalah menu cetak SPT kita. Ini cetak, klik cetak. Nah, kita akan muncul nih. Pertama kita munculin masanya, masa Juni ya, 6. Kemudian akan muncul seluruh yang masa Juni, misalkan putih potong 23, 26, kemudian SPT induk dan daftar putih pemotongan. Silakan klik di sini semua, cetak. Sehingga akan muncul tampilan nih, putih potong pasal 23, kemudian putih pasal 26, kemudian daftar putih potong, dan ini ada SPT induk. Ada bagian atas adalah 23, kemudian bagian bawah adalah 26. Oke. Setelah itu tanda tangan silahkan. Kemudian setelah selesai kita tutup. Nah, berikutnya kita buat file CSV. Klik di SPT Tool, kemudian lapor data SPT ke KPP. Nah, kemudian klik masa di sini. Masanya apa? Masa Juni tahun berapa? Kemudian akan muncul ini masa Juni 2020. Kemudian kita taruh CSV file ini di mana? Saya naruhnya di SPT PPh pasal 23 Juni 2020. Silakan teman-teman salin di mana terserah. Ini akan sendirinya muncul PPh dan terutang, SPT telah dibayar, dan jumlah PPK atau apa. Dan setelah selesai, create file. Create file sini. Kemudian data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Oke. Kemudian setelah selesai kita klik keluar. Nah, selesai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.